cara yang seperti ini itu memang ya sedikit agak berat. Apa meneh sampean sih nggak terbiasa. Tapi berawal dari keterpaksaan, cabai sudah saya tanam, kalau saya semprot itu mati juga saya, nggak ada hasilnya, buang-buang tenaga ya. Walaupun sedikit agak terpaksa saya lakukan dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Calon Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, di video kali ini saya ingin sedikit berbagi cara mengenai bagaimana agar kita sebagai petani kopi itu setidak-tidaknya bisa mengurangi penggunaan herbisida pembasmi rumput pada perkebunan kopi, pemirsa. Nah, ini cara yang ingin saya bagikan ini, pemirsa, itu memang sedikit agak berat karena membutuhkan ketelatenan, kesabaran, dan ketelitian. Ini nanti sampean yang cocok monggo dipraktekkan, kalau tidak apa-apa, karena ini seringkali saya sampaikan, apapun yang saya sampaikan di konten-konten saya itu saya sifatnya hanya berbagi cara saja, pemirsa. Saya tidak menggurui. Saya juga bukan petani sukses dan saya juga bukan sarjana pertanian. Tapi hal-hal yang saya bagikan di konten-konten saya itu insya Allah hal-hal yang ada manfaatnya, dan kalaupun tidak ada manfaatnya mungkin hanya sekedar hiburan saja, pemirsa. Untuk menyingkat durasi, ini langsung kepada videonya, pemirsa. Captionnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, trik agar kebun kita itu setidak-tidaknya berkurang dalam penggunaan herbisida, pemirsa. Cara yang saya lakukan adalah begini, pemirsa. Saya menanami tumpang sari kebun kopi ini dengan cabai, pemirsa. Ini dengan cabai yang seperti ini. Ini saya jongkok saja biar agak kelihatan. Ini saya tanami cabai dan sedikit agak rapat barisannya, karena ada beberapa petani itu dan saya sendiri juga melakukannya. Untuk di wilayah yang sebelah atas itu saya cuma menanami di antara 4 batang kopi saya tanami di tengah-tengahnya. Tapi kalau yang di sebelah sini, ini saya tanami sedikit agak rapat, jadi arahnya memanjang. Termasuk yang di sebelah situ tuh juga arahnya memanjang ke sono. Yang ini dan yang atas ini, dan itu ke atas masih ada beberapa baris lagi. Jadi saya menanami kebun saya itu tumpang sari dengan cabai, pemirsa, dengan cabai yang seperti ini. Nah, ini. Nah, mungkin sampean atau sahabat tani semua penasaran, apa hubungannya cabai karo pemakaian herbisida? Nah, ada, pemirsa. Ini makanya jangan di-skip videonya biar sampean nggak gagal paham. Ketika kita atau sampean mau menanami cabai di kebun kopi sampean dengan baris yang sedikit agak rapat seperti ini, mau nggak mau atau meskipun dalam keadaan terpaksa, sampean tidak akan menggunakan herbisida. Karena kalau kita menggunakan herbisida sementara tanaman cabai kita itu yang segini rapatnya, jaraknya ini kira-kira ya sekitar ada yang 60, ada yang 75, ada yang 1 meter. Dengan kita menanami cabai yang seperti ini, mau nggak mau, itu kita tidak akan menggunakan herbisida karena yo eman-eman, pemirsa. Cabai ini termasuk salah satu tanaman yang rawan
rawan kematian. Apalagi kalau herbisida yang kita gunakan itu herbisida yang sistemik pemirsa. Kalau kita menggunakan herbisida sistemik dan kita nyemprotnya pada waktu banyak angin, ini terkena uap herbisida saja bisa menguning, bahkan bisa mati pemirsa. Nah, dengan ditanami cabai yang seperti ini, ya walaupun sedikit agak terpaksa pemirsa, kita melakukan hal-hal yang seperti ini pemirsa. Nah, kita garuk, mungkin kita bokori di areal-areal cabai ini. Mungkin bisa digaruk secara merata seperti yang saya lakukan ini. Dan itu selain kita sedikit mengurangi pemakaian herbisida, itu ada keuntungan yang berlipat pemirsa. Salah satunya, kalau kita menanam cabai ya tujuan utamanya pasti hasil, nggak mungkin nggak itu. Kalau kita nggak berpikir mengenai hasil, kalau kita menanam cabai itu pasti hasil yang kita pikirkan. Baik hasilnya itu banyak, ataupun hasilnya hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Keuntungan selanjutnya adalah pemirsa, kalau kita mau melakukan hal yang seperti yang ini, itu dengan kita sering menggaruk kebun ini, istilahnya tidak kita semprot, tidak kita basmi menggunakan herbisida, kita garuk, itu tanah menjadi gembur dan kopi itu akan semakin subur pemirsa. Contohnya ini, kalau ngomongin soal pupuk, saya termasuk petani yang memang menggunakan pupuk itu ya menggunakan, tapi tidak banyak pemirsa. Ini kopinya subur dan lumayan hijau walaupun pupuknya cuma sedikit. Selain daripada itu pemirsa, kalau kita menanam cabai dengan cara yang seperti ini, ya biasanya sih saya sendiri nih pemirsa, saya sendiri ini untuk mempercepat pertumbuhannya, kita akan menggunakan pupuk. Pupuknya ya terserah, kalau sampai nanti mau praktek cara ini, pemupukannya itu mau pakai urea atau pakai mutiara ya terserah sampean. Tapi ada keuntungan dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Ketika kita melakukan pemupukan terhadap cabai ini, yang mungkin kita pupuk dalam waktu misalnya 1 minggu setelah penanaman kita pupuk. Nah, dengan kita memupuk cabai ini yang barisannya agak rapat ini, mau nggak mau kopi kita itu akan ikut makan pemirsa. Nah, kalau kita memupuk selanjutnya itu dalam waktu 1 bulan sekali kita pupuk cabai-cabai ini, mau nggak mau kopi kita itu berarti setiap bulan ikut kepupuk pemirsa. Dan selanjutnya ketika kita dalam waktu 3 bulan sampai 4 bulan atau bahkan sampai bulan-bulan berikutnya cabai ini sudah kita panen dan kita belum melakukan penyemprotan, tidak menggunakan herbisida maksudnya, yaitu berarti tanah kita sudah sekian bulan tidak menghisap racun herbisida pemirsa. Itu keuntungannya pemirsa. Sahabat tani dan sahabat tutup dimanapun Anda berada, memang perlu saya sampaikan lagi, cara yang seperti ini itu memang ya sedikit agak berat. Apa meneh sampean sih nggak terbiasa. Jujur saya juga jarang pemirsa, nggak terbiasa garuk sebenarnya. Tapi berawal dari keterpaksaan, cabai sudah saya tanam, kalau saya semprot itu mati juga saya, nggak ada hasilnya, buang-buang tenaga ya. Walaupun sedikit agak terpaksa saya lakukan dan alhamdulillah ini cabainya subur pemirsa, subur. Ini alhamdulillah subur. Ini sekitar 1 minggu yang lalu baru saya kocor menggunakan mutiara. Nah ini pemirsa subur. Ini nanti insya Allah habis musim kita selesai panen kopi ini. Kalau ini nggak diganggu binatang mungkin nggak sampai selesai musim kopi ini sudah bisa minimal berbunga lah pemirsa. Bisa berbuah walaupun nggak banyak.
Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan sampean sedikit tertarik dengan trik-trik yang saya bagikan ini. Karena jujur pemirsa, cara ini sangat menguntungkan buat kita. Meskipun ya sekali lagi saya sampaikan, kalau cara ini memang agak berat pemirsa. Karena kita harus garuk, harus telaten mengontrol dan sebagainya. Sampai di sini dulu videonya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.